Ia adalah ratu cantik nan bijaksana, menguasai negeri kaya raya Saba. Tapi siapa sangka, di balik kemegahan tahtanya, hatinya kosong. Hingga satu hari, utusan dari seorang raja agung datang dan mengubah seluruh hidupnya. Di negeri yang jauh, di tanah subur yang dikenal dengan sebutan Saba, hiduplah seorang ratu yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, namun juga karena kebijaksanaannya. Dialah Ratu Bilqis. Setiap pagi, sinar mentari seperti iri melihat kecantikannya yang memancar bak permata. Rambut hitam panjangnya jatuh terurai di punggung, matanya bersinar secerah bintang fajar, dan suaranya lembut menenangkan siapapun yang mendengarnya. Ratu Bilqis memimpin kerajaannya dengan penuh keadilan. Rakyatnya hidup makmur di bawah naungan kebijakan sang ratu. Istana megahnya berdiri kokoh, dihiasi pilar-pilar tinggi dari marmer putih dan lantai kaca yang mengilap seperti permukaan air. Harta kekayaan menumpuk di ruang-ruang penyimpanan, namun tak membuatnya menjadi sombong. Namun, di balik keagungan itu, ada kegelisahan yang mengusik hati sang ratu. Ia sering merenung di balkon istananya, memandang langit luas yang biru. Ada kerinduan dalam hatinya yang belum terpenuhi, kerinduan akan kebenaran hakiki. Meski ia menyembah matahari seperti tradisi nenek moyangnya, hatinya merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada cahaya pagi itu. Suatu hari, datanglah seekor burung kecil yang dikenal sebagai Hudhud. Burung itu membawa berita dari negeri yang sangat jauh, tentang seorang raja agung yang bernama Sulaiman. Raja itu memimpin bukan hanya manusia, tapi juga jin dan binatang. Ia adalah sosok yang tak hanya berkuasa, namun juga menerima petunjuk langsung dari Allah. Hudhud menceritakan bagaimana Raja Sulaiman mengajak semua makhluk menyembah Allah yang esa. Berita itu membuat hati Bilqis bergetar. Ia penasaran, benarkah ada Tuhan yang lebih berhak disembah selain matahari yang selama ini dielukannya? Beberapa hari kemudian, datanglah utusan dari Sulaiman. Mereka membawa surat dari sang raja. Surat itu pendek, namun isinya penuh wibawa. Sulaiman mengundang Bilqis untuk tunduk hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan meninggalkan penyembahan kepada matahari. Bilqis membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kata seakan menghujam hatinya. Ia memanggil para pembesarnya, meminta pendapat mereka. Namun, sebagian dari mereka merasa tersinggung dengan undangan itu. Mereka menganggapnya sebagai penghinaan terhadap kekuasaan Saba. Ratu Bilqis, dengan kebijaksanaannya, menenangkan mereka. Aku ingin menyelidiki kebenaran ini sendiri. Kita tidak boleh gegabah. Jika benar kerajaan Sulaiman seagung yang diceritakan, maka aku ingin bertemu dengannya, bukan untuk berperang, tapi untuk mencari kebenaran. Dengan penuh perhitungan, Bilqis mempersiapkan hadiah-hadiah mewah. Emas, permata, kain sutra, rempah-rempah, dan aneka harta kekayaan. Ia mengutus para duta untuk menemui Sulaiman, berharap bisa menguji apakah Raja Sulaiman sekadar penguasa duniawi atau benar-benar utusan Tuhan. Namun, ketika para utusan tiba, Raja Sulaiman menolak semua pemberian itu. Dengan tenang, ia berkata, "Apakah kalian ingin memikatku dengan harta dunia? Sesungguhnya, apa yang diberikan Allah padaku jauh lebih mulia daripada yang kalian bawa." Mendengar jawaban itu, Ratu Bilqis semakin penasaran. Akhirnya, ia memutuskan berangkat sendiri ke negeri Sulaiman. Perjalanan panjang dimulai, menyeberangi padang pasir, menembus badai panas, menuju istana agung yang belum pernah ia bayangkan. Raja Sulaiman, yang telah diberi ilmu oleh Allah, mengetahui niat kedatangan Bilqis. Ia meminta para jin memindahkan singgasana Bilqis ke istananya dalam sekejap mata. Ketika Bilqis tiba, ia terkejut melihat tahtanya sendiri sudah berada di sana. Ini membuktikan kekuasaan luar biasa yang dimiliki Sulaiman. Kemudian, Sulaiman mengajaknya masuk ke ruang megah dengan lantai kaca bening. Bilqis mengira lantai itu kolam air. Ia pun mengangkat gaunnya agar tidak basah. Sulaiman tersenyum, lalu menjelaskan bahwa itu hanyalah lantai kaca. Bilqis terdiam,
hatinya semakin tunduk akan kebesaran ilmu Sulaiman. Di hadapan kebesaran ilmu dan mukjizat itu, Bilqis sadar bahwa selama ini ia berada dalam kesesatan. Dengan penuh ketundukan, ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri. Kini aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Sejak saat itu, Bilqis meninggalkan penyembahan matahari. Ia memeluk tauhid dengan sepenuh hati. Sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa dari seorang penguasa besar menuju cahaya kebenaran. Raja Sulaiman memuliakan Bilqis, tidak mempermalukannya, bahkan membimbingnya menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Hubungan mereka pun kian dekat, dipenuhi rasa hormat, saling belajar, dan menyebarkan kebaikan bagi umat. Rakyat Saba menyaksikan perubahan luar biasa dari sang ratu. Mereka pun mengikuti jejak pemimpinnya, berbondong-bondong berserah diri kepada Allah. Negeri Saba menjadi negeri yang diberkahi dengan kemakmuran lahir dan batin. Meski Bilqis memiliki segala yang diinginkan manusia, tahta, harta, dan kecantikan, namun kebahagiaan sejatinya baru ia rasakan ketika menemukan kebenaran. Ia menyadari, segala kemewahan dunia hanyalah titipan yang fana. Hari-hari berlalu dengan damai. Setiap malam Bilqis menengadahkan tangannya, berdoa dalam sujud panjang, berbisik lirih mengucap syukur atas hidayah yang ia terima. Air matanya jatuh, bukan lagi karena kebingungan, tapi karena kebahagiaan mengenal Tuhannya. Ia menjadi teladan bagi para pemimpin wanita, bahwa keanggunan bukan hanya pada rupa, tapi pada keteguhan hati mencari kebenaran. Bahwa kemuliaan bukan pada tahta, tapi pada keikhlasan menyembah Allah. Di usia senjanya, Bilqis semakin dekat kepada Allah. Ia mendirikan banyak tempat ibadah dan mengajarkan rakyatnya untuk selalu bersyukur. Setiap keputusan yang diambilnya kini berlandaskan petunjuk ilahi. Ketika ajal menjemput, Bilqis menghadapnya dengan tenang. Senyum mengembang di bibirnya, seolah hendak berkata, "Aku telah pulang kepada Mu, ya Rab." Rakyat Saba menangisi kepergiannya, namun mereka tahu, sang ratu telah beristirahat dalam kedamaian. Begitulah akhir kisah perjalanan seorang Ratu Bilqis, dari penguasa megah, pencari kebenaran, hingga menjadi hamba yang berserah diri. Kisahnya tetap abadi, mengajarkan manusia bahwa petunjuk Allah itu datang kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Ia adalah ratu cantik nan bijaksana, menguasai negeri kaya raya Saba. Tapi siapa sangka, di balik kemegahan tahtanya, hatinya kosong. Hingga satu hari, utusan dari seorang raja agung datang dan mengubah seluruh hidupnya. Di negeri yang jauh, di tanah subur yang dikenal dengan sebutan Saba, hiduplah seorang ratu yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, namun juga karena kebijaksanaannya. Dialah Ratu Bilqis. Setiap pagi, sinar mentari seperti iri melihat kecantikannya yang memancar bak permata. Rambut hitam panjangnya jatuh terurai di punggung, matanya bersinar secerah bintang fajar, dan suaranya lembut menenangkan siapapun yang mendengarnya. Ratu Bilqis memimpin kerajaannya dengan penuh keadilan. Rakyatnya hidup makmur di bawah naungan kebijakan sang ratu. Istana megahnya berdiri kokoh, dihiasi pilar-pilar tinggi dari marmer putih dan lantai kaca yang mengilap seperti permukaan air. Harta kekayaan menumpuk di ruang-ruang penyimpanan, namun tak membuatnya menjadi sombong. Namun, di balik keagungan itu, ada kegelisahan yang mengusik hati sang ratu. Ia sering merenung di balkon istananya, memandang langit luas yang biru. Ada kerinduan dalam hatinya yang belum terpenuhi, kerinduan akan kebenaran hakiki. Meski ia menyembah matahari seperti tradisi nenek moyangnya, hatinya merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada cahaya pagi itu. Suatu hari, datanglah seekor burung kecil yang dikenal sebagai hudhud. Burung itu membawa berita dari negeri yang sangat jauh, tentang seorang raja agung yang bernama Sulaiman. Raja itu memimpin bukan hanya manusia, tapi juga jin dan binatang. Ia adalah sosok yang tak hanya berkuasa, namun juga menerima petunjuk langsung dari Allah.
Hudhud menceritakan bagaimana Raja Sulaiman mengajak semua makhluk menyembah Allah yang Esa. Berita itu membuat hati Bilqis bergetar. Ia penasaran, benarkah ada Tuhan yang lebih berhak disembah selain matahari yang selama ini dielukannya? Beberapa hari kemudian, datanglah utusan dari Sulaiman. Mereka membawa surat dari sang raja. Surat itu pendek, namun isinya penuh wibawa. Sulaiman mengundang Bilqis untuk tunduk hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan meninggalkan penyembahan kepada matahari. Bilqis membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kata seakan menghujam hatinya. Ia memanggil para pembesarnya, meminta pendapat mereka. Namun, sebagian dari mereka merasa tersinggung dengan undangan itu. Mereka menganggapnya sebagai penghinaan terhadap kekuasaan Saba. Ratu Bilqis, dengan kebijaksanaannya, menenangkan mereka. Aku ingin menyelidiki kebenaran ini sendiri. Kita tidak boleh gegabah. Jika benar kerajaan Sulaiman seagung yang diceritakan, maka aku ingin bertemu dengannya, bukan untuk berperang, tapi untuk mencari kebenaran. Dengan penuh perhitungan, Bilqis mempersiapkan hadiah-hadiah mewah. Emas, permata, kain sutra, rempah-rempah, dan aneka harta kekayaan. Ia mengutus para duta untuk menemui Sulaiman, berharap bisa menguji apakah Raja Sulaiman sekadar penguasa duniawi atau benar-benar utusan Tuhan. Namun, ketika para utusan tiba, Raja Sulaiman menolak semua pemberian itu. Dengan tenang, ia berkata, "Apakah kalian ingin memikatku dengan harta dunia? Sesungguhnya, apa yang diberikan Allah padaku jauh lebih mulia daripada yang kalian bawa." Mendengar jawaban itu, Ratu Bilqis semakin penasaran. Akhirnya, ia memutuskan berangkat sendiri ke negeri Sulaiman. Perjalanan panjang dimulai, menyeberangi padang pasir, menembus badai panas, menuju istana agung yang belum pernah ia bayangkan. Raja Sulaiman, yang telah diberi ilmu oleh Allah, mengetahui niat kedatangan Bilqis. Ia meminta para jin memindahkan singgasana Bilqis ke istananya dalam sekejap mata. Ketika Bilqis tiba, ia terkejut melihat tahtanya sendiri sudah berada di sana. Ini membuktikan kekuasaan luar biasa yang dimiliki Sulaiman. Kemudian, Sulaiman mengajaknya masuk ke ruang megah dengan lantai kaca bening. Bilqis mengira lantai itu kolam air. Ia pun mengangkat gaunnya agar tidak basah. Sulaiman tersenyum, lalu menjelaskan bahwa itu hanyalah lantai kaca. Bilqis terdiam, hatinya semakin tunduk akan kebesaran ilmu Sulaiman. Di hadapan kebesaran ilmu dan mukjizat itu, Bilqis sadar bahwa selama ini ia berada dalam kesesatan. Dengan penuh ketundukan, ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri. Kini aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Sejak saat itu, Bilqis meninggalkan penyembahan matahari. Ia memeluk tauhid dengan sepenuh hati. Sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa dari seorang penguasa besar menuju cahaya kebenaran. Raja Sulaiman memuliakan Bilqis, tidak mempermalukannya, bahkan membimbingnya menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Hubungan mereka pun kian dekat, dipenuhi rasa hormat, saling belajar, dan menyebarkan kebaikan bagi umat. Rakyat Saba menyaksikan perubahan luar biasa dari sang ratu. Mereka pun mengikuti jejak pemimpinnya, berbondong-bondong berserah diri kepada Allah. Negeri Saba menjadi negeri yang diberkahi dengan kemakmuran lahir dan batin. Meski Bilqis memiliki segala yang diinginkan manusia, tahta, harta, dan kecantikan, namun kebahagiaan sejatinya baru ia rasakan ketika menemukan kebenaran. Ia menyadari, segala kemewahan dunia hanyalah titipan yang fana. Hari-hari berlalu dengan damai. Setiap malam Bilqis menengadahkan tangannya, berdoa dalam sujud panjang, berbisik lirih mengucap syukur atas hidayah yang ia terima. Air matanya jatuh, bukan lagi karena kebingungan, tapi karena kebahagiaan mengenal Tuhannya. Ia menjadi teladan bagi para pemimpin wanita, bahwa keanggunan bukan hanya pada rupa, tapi pada keteguhan hati mencari kebenaran. Bahwa kemuliaan bukan pada tahta, tapi pada keikhlasan menyembah Allah.
Di usia senjanya, Bilqis semakin dekat kepada Allah. Ia mendirikan banyak tempat ibadah dan mengajarkan rakyatnya untuk selalu bersyukur. Setiap keputusan yang diambilnya kini berlandaskan petunjuk ilahi. Ketika ajal menjemput, Bilqis menghadapnya dengan tenang. Senyum mengembang di bibirnya, seolah hendak berkata, "Aku telah pulang kepada Mu, ya Rab." Rakyat Sabah menangisi kepergiannya, namun mereka tahu, sang ratu telah beristirahat dalam kedamaian. Begitulah akhir kisah perjalanan seorang Ratu Bilqis, dari penguasa megah, pencari kebenaran, hingga menjadi hamba yang berserah diri. Kisahnya tetap abadi, mengajarkan manusia bahwa petunjuk Allah itu datang kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Ia adalah Ratu cantik nan bijaksana, menguasai negeri kaya raya Sabah. Tapi siapa sangka, di balik kemegahan tahtanya, hatinya kosong. Hingga satu hari, utusan dari seorang raja agung datang dan mengubah seluruh hidupnya. Di negeri yang jauh, di tanah subur yang dikenal dengan sebutan Sabah, hiduplah seorang ratu yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, namun juga karena kebijaksanaannya. Dialah Ratu Bilqis. Setiap pagi, sinar mentari seperti iri melihat kecantikannya yang memancar bak permata. Rambut hitam panjangnya jatuh terurai di punggung, matanya bersinar secerah bintang fajar, dan suaranya lembut menenangkan siapapun yang mendengarnya. Ratu Bilqis memimpin kerajaannya dengan penuh keadilan. Rakyatnya hidup makmur di bawah naungan kebijakan sang ratu. Istana megahnya berdiri kokoh, dihiasi pilar-pilar tinggi dari marmer putih dan lantai kaca yang mengilap seperti permukaan air. Harta kekayaan menumpuk di ruang-ruang penyimpanan, namun tak membuatnya menjadi sombong. Namun, di balik keagungan itu, ada kegelisahan yang mengusik hati sang ratu. Ia sering merenung di balkon istananya, memandang langit luas yang biru. Ada kerinduan dalam hatinya yang belum terpenuhi, kerinduan akan kebenaran hakiki. Meski ia menyembah matahari seperti tradisi nenek moyangnya, hatinya merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada cahaya pagi itu. Suatu hari, datanglah seekor burung kecil yang dikenal sebagai Hudhud. Burung itu membawa berita dari negeri yang sangat jauh, tentang seorang raja agung yang bernama Sulaiman. Raja itu memimpin bukan hanya manusia, tapi juga jin dan binatang. Ia adalah sosok yang tak hanya berkuasa, namun juga menerima petunjuk langsung dari Allah. Hudhud menceritakan bagaimana Raja Sulaiman mengajak semua makhluk menyembah Allah yang esa. Berita itu membuat hati Bilqis bergetar. Ia penasaran, benarkah ada Tuhan yang lebih berhak disembah selain matahari yang selama ini dielukannya? Beberapa hari kemudian, datanglah utusan dari Sulaiman. Mereka membawa surat dari sang raja. Surat itu pendek, namun isinya penuh wibawa. Sulaiman mengundang Bilqis untuk tunduk hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan meninggalkan penyembahan kepada matahari. Bilqis membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kata seakan menghujam hatinya. Ia memanggil para pembesarnya, meminta pendapat mereka. Namun, sebagian dari mereka merasa tersinggung dengan undangan itu. Mereka menganggapnya sebagai penghinaan terhadap kekuasaan Sabah. Ratu Bilqis, dengan kebijaksanaannya, menenangkan mereka. Aku ingin menyelidiki kebenaran ini sendiri. Kita tidak boleh gegabah. Jika benar kerajaan Sulaiman seagung yang diceritakan, maka aku ingin bertemu dengannya, bukan untuk berperang, tapi untuk mencari kebenaran. Dengan penuh perhitungan, Bilqis mempersiapkan hadiah-hadiah mewah. Emas, permata, kain sutra, rempah-rempah, dan aneka harta kekayaan. Ia mengutus para duta untuk menemui Sulaiman, berharap bisa menguji apakah Raja Sulaiman sekadar penguasa duniawi atau benar-benar utusan Tuhan. Namun, ketika para utusan tiba, Raja Sulaiman menolak semua pemberian itu. Dengan tenang, ia berkata, "Apakah kalian ingin memikatku dengan harta dunia? Sesungguhnya, apa yang diberikan Allah padaku jauh lebih mulia daripada yang kalian bawa." Mendengar jawaban itu, Ratu Bilqis semakin penasaran. Akhirnya, ia memutuskan berangkat sendiri
ke negeri Sulaiman. Perjalanan panjang dimulai, menyeberangi padang pasir, menembus badai panas, menuju istana agung yang belum pernah ia bayangkan. Raja Sulaiman, yang telah diberi ilmu oleh Allah, mengetahui niat kedatangan Bilqis. Ia meminta para jin memindahkan singgasana Bilqis ke istananya dalam sekejap mata. Ketika Bilqis tiba, ia terkejut melihat tahtanya sendiri sudah berada di sana. Ini membuktikan kekuasaan luar biasa yang dimiliki Sulaiman. Kemudian, Sulaiman mengajaknya masuk ke ruang megah dengan lantai kaca bening. Bilqis mengira lantai itu kolam air. Ia pun mengangkat gaunnya agar tidak basah. Sulaiman tersenyum, lalu menjelaskan bahwa itu hanyalah lantai kaca. Bilqis terdiam, hatinya semakin tunduk akan kebesaran ilmu Sulaiman. Di hadapan kebesaran ilmu dan mukjizat itu, Bilqis sadar bahwa selama ini ia berada dalam kesesatan. Dengan penuh ketundukan, ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri. Kini aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Sejak saat itu, Bilqis meninggalkan penyembahan matahari. Ia memeluk tauhid dengan sepenuh hati. Sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa dari seorang penguasa besar menuju cahaya kebenaran. Raja Sulaiman memuliakan Bilqis, tidak mempermalukannya, bahkan membimbingnya menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Hubungan mereka pun kian dekat, dipenuhi rasa hormat, saling belajar, dan menyebarkan kebaikan bagi umat. Rakyat Saba menyaksikan perubahan luar biasa dari sang ratu. Mereka pun mengikuti jejak pemimpinnya, berbondong-bondong berserah diri kepada Allah. Negeri Saba menjadi negeri yang diberkahi dengan kemakmuran lahir dan batin. Meski Bilqis memiliki segala yang diinginkan manusia, tahta, harta, dan kecantikan, namun kebahagiaan sejatinya baru ia rasakan ketika menemukan kebenaran. Ia menyadari, segala kemewahan dunia hanyalah titipan yang fana. Hari-hari berlalu dengan damai. Setiap malam Bilqis menengadahkan tangannya, berdoa dalam sujud panjang, berbisik lirih mengucap syukur atas hidayah yang ia terima. Air matanya jatuh, bukan lagi karena kebingungan, tapi karena kebahagiaan mengenal Tuhannya. Ia menjadi teladan bagi para pemimpin wanita, bahwa keanggunan bukan hanya pada rupa, tapi pada keteguhan hati mencari kebenaran. Bahwa kemuliaan bukan pada tahta, tapi pada keikhlasan menyembah Allah. Di usia senjanya, Bilqis semakin dekat kepada Allah. Ia mendirikan banyak tempat ibadah dan mengajarkan rakyatnya untuk selalu bersyukur. Setiap keputusan yang diambilnya kini berlandaskan petunjuk ilahi. Ketika ajal menjemput, Bilqis menghadapnya dengan tenang. Senyum mengembang di bibirnya, seolah hendak berkata, "Aku telah pulang kepada Mu, ya Rab." Rakyat Saba menangisi kepergiannya, namun mereka tahu, sang ratu telah beristirahat dalam kedamaian. Begitulah akhir kisah perjalanan seorang Ratu Bilqis, dari penguasa megah, pencari kebenaran, hingga menjadi hamba yang berserah diri. Kisahnya tetap abadi, mengajarkan manusia bahwa petunjuk Allah itu datang kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Ia adalah ratu cantik nan bijaksana, menguasai negeri kaya raya Saba. Tapi siapa sangka, di balik kemegahan tahtanya, hatinya kosong. Hingga satu hari, utusan dari seorang raja agung datang dan mengubah seluruh hidupnya. Di negeri yang jauh, di tanah subur yang dikenal dengan sebutan Saba, hiduplah seorang ratu yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, namun juga karena kebijaksanaannya. Dialah Ratu Bilqis. Setiap pagi, sinar mentari seperti iri melihat kecantikannya yang memancar bak permata. Rambut hitam panjangnya jatuh terurai di punggung, matanya bersinar secerah bintang fajar, dan suaranya lembut menenangkan siapapun yang mendengarnya. Ratu Bilqis memimpin kerajaannya dengan penuh keadilan. Rakyatnya hidup makmur di bawah naungan kebijakan sang ratu. Istana megahnya berdiri kokoh, dihiasi pilar-pilar tinggi dari marmer putih dan lantai kaca yang mengilap seperti permukaan air. Harta kekayaan menumpuk di ruang-ruang penyimpanan, namun tak membuatnya menjadi sombong. Namun,
Di balik keagungan itu, ada kegelisahan yang mengusik hati sang ratu. Ia sering merenung di balkon istananya, memandang langit luas yang biru. Ada kerinduan dalam hatinya yang belum terpenuhi, kerinduan akan kebenaran hakiki. Meski ia menyembah matahari seperti tradisi nenek moyangnya, hatinya merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada cahaya pagi itu. Suatu hari, datanglah seekor burung kecil yang dikenal sebagai Hudhud. Burung itu membawa berita dari negeri yang sangat jauh, tentang seorang raja agung yang bernama Sulaiman. Raja itu memimpin bukan hanya manusia, tapi juga jin dan binatang. Ia adalah sosok yang tak hanya berkuasa, namun juga menerima petunjuk langsung dari Allah. Hudhud menceritakan bagaimana Raja Sulaiman mengajak semua makhluk menyembah Allah yang esa. Berita itu membuat hati Bilqis bergetar. Ia penasaran, benarkah ada Tuhan yang lebih berhak disembah selain matahari yang selama ini dielukannya? Beberapa hari kemudian, datanglah utusan dari Sulaiman. Mereka membawa surat dari sang raja. Surat itu pendek, namun isinya penuh wibawa. Sulaiman mengundang Bilqis untuk tunduk hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan meninggalkan penyembahan kepada matahari. Bilqis membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kata seakan menghujam hatinya. Ia memanggil para pembesarnya, meminta pendapat mereka. Namun, sebagian dari mereka merasa tersinggung dengan undangan itu. Mereka menganggapnya sebagai penghinaan terhadap kekuasaan Saba. Ratu Bilqis, dengan kebijaksanaannya, menenangkan mereka. Aku ingin menyelidiki kebenaran ini sendiri. Kita tidak boleh gegabah. Jika benar kerajaan Sulaiman seagung yang diceritakan, maka aku ingin bertemu dengannya, bukan untuk berperang, tapi untuk mencari kebenaran. Dengan penuh perhitungan, Bilqis mempersiapkan hadiah-hadiah mewah. Emas, permata, kain sutra, rempah-rempah, dan aneka harta kekayaan. Ia mengutus para duta untuk menemui Sulaiman, berharap bisa menguji apakah Raja Sulaiman sekadar penguasa duniawi atau benar-benar utusan Tuhan. Namun, ketika para utusan tiba, Raja Sulaiman menolak semua pemberian itu. Dengan tenang, ia berkata, "Apakah kalian ingin memikatku dengan harta dunia? Sesungguhnya, apa yang diberikan Allah padaku jauh lebih mulia daripada yang kalian bawa." Mendengar jawaban itu, Ratu Bilqis semakin penasaran. Akhirnya, ia memutuskan berangkat sendiri ke negeri Sulaiman. Perjalanan panjang dimulai, menyeberangi padang pasir, menembus badai panas, menuju istana agung yang belum pernah ia bayangkan. Raja Sulaiman, yang telah diberi ilmu oleh Allah, mengetahui niat kedatangan Bilqis. Ia meminta para jin memindahkan singgasana Bilqis ke istananya dalam sekejap mata. Ketika Bilqis tiba, ia terkejut melihat tahtanya sendiri sudah berada di sana. Ini membuktikan kekuasaan luar biasa yang dimiliki Sulaiman. Kemudian, Sulaiman mengajaknya masuk ke ruang megah dengan lantai kaca bening. Bilqis mengira lantai itu kolam air. Ia pun mengangkat gaunnya agar tidak basah. Sulaiman tersenyum, lalu menjelaskan bahwa itu hanyalah lantai kaca. Bilqis terdiam, hatinya semakin tunduk akan kebesaran ilmu Sulaiman. Di hadapan kebesaran ilmu dan mukjizat itu, Bilqis sadar bahwa selama ini ia berada dalam kesesatan. Dengan penuh ketundukan, ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri. Kini aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Sejak saat itu, Bilqis meninggalkan penyembahan matahari. Ia memeluk tauhid dengan sepenuh hati. Sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa dari seorang penguasa besar menuju cahaya kebenaran. Raja Sulaiman memuliakan Bilqis, tidak mempermalukannya, bahkan membimbingnya menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Hubungan mereka pun kian dekat, dipenuhi rasa hormat, saling belajar, dan menyebarkan kebaikan bagi umat. Rakyat Saba menyaksikan perubahan luar biasa dari sang ratu. Mereka pun mengikuti jejak pemimpinnya, berbondong-bondong berserah diri kepada Allah. Negeri Saba menjadi negeri yang diberkahi dengan kemakmuran lahir dan batin.
Meski Bilqis memiliki segala yang diinginkan manusia, tahta, harta, dan kecantikan, namun kebahagiaan sejatinya baru ia rasakan ketika menemukan kebenaran. Ia menyadari, segala kemewahan dunia hanyalah titipan yang fana. Hari-hari berlalu dengan damai. Setiap malam Bilqis menengadahkan tangannya, berdoa dalam sujud panjang, berbisik lirih mengucap syukur atas hidayah yang ia terima. Air matanya jatuh, bukan lagi karena kebingungan, tapi karena kebahagiaan mengenal Tuhannya. Ia menjadi teladan bagi para pemimpin wanita, bahwa keanggunan bukan hanya pada rupa, tapi pada keteguhan hati mencari kebenaran. Bahwa kemuliaan bukan pada tahta, tapi pada keikhlasan menyembah Allah. Di usia senjanya, Bilqis semakin dekat kepada Allah. Ia mendirikan banyak tempat ibadah dan mengajarkan rakyatnya untuk selalu bersyukur. Setiap keputusan yang diambilnya kini berlandaskan petunjuk ilahi. Ketika ajal menjemput, Bilqis menghadapnya dengan tenang. Senyum mengembang di bibirnya, seolah hendak berkata, "Aku telah pulang kepada Mu, ya Rab." Rakyat Saba menangisi kepergiannya, namun mereka tahu, sang ratu telah beristirahat dalam kedamaian. Begitulah akhir kisah perjalanan seorang Ratu Bilqis. Dari penguasa megah, pencari kebenaran, hingga menjadi hamba yang berserah diri. Kisahnya tetap abadi, mengajarkan manusia bahwa petunjuk Allah itu datang kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Ia adalah Ratu cantik nan bijaksana, menguasai negeri kaya raya Saba. Tapi siapa sangka, di balik kemegahan tahtanya, hatinya kosong. Hingga satu hari, utusan dari seorang raja agung datang dan mengubah seluruh hidupnya. Di negeri yang jauh, di tanah subur yang dikenal dengan sebutan Saba, hiduplah seorang ratu yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, namun juga karena kebijaksanaannya. Dialah Ratu Bilqis. Setiap pagi, sinar mentari seperti iri melihat kecantikannya yang memancar bak permata. Rambut hitam panjangnya jatuh terurai di punggung, matanya bersinar secerah bintang fajar, dan suaranya lembut menenangkan siapapun yang mendengarnya. Ratu Bilqis memimpin kerajaannya dengan penuh keadilan. Rakyatnya hidup makmur di bawah naungan kebijakan sang ratu. Istana megahnya berdiri kokoh, dihiasi pilar-pilar tinggi dari marmer putih dan lantai kaca yang mengilap seperti permukaan air. Harta kekayaan menumpuk di ruang-ruang penyimpanan, namun tak membuatnya menjadi sombong. Namun, di balik keagungan itu, ada kegelisahan yang mengusik hati sang ratu. Ia sering merenung di balkon istananya, memandang langit luas yang biru. Ada kerinduan dalam hatinya yang belum terpenuhi, kerinduan akan kebenaran hakiki. Meski ia menyembah matahari seperti tradisi nenek moyangnya, hatinya merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada cahaya pagi itu. Suatu hari, datanglah seekor burung kecil yang dikenal sebagai hudhud. Burung itu membawa berita dari negeri yang sangat jauh, tentang seorang raja agung yang bernama Sulaiman. Raja itu memimpin bukan hanya manusia, tapi juga jin dan binatang. Ia adalah sosok yang tak hanya berkuasa, namun juga menerima petunjuk langsung dari Allah. Hudhud menceritakan bagaimana Raja Sulaiman mengajak semua makhluk menyembah Allah yang esa. Berita itu membuat hati Bilqis bergetar. Ia penasaran, benarkah ada Tuhan yang lebih berhak disembah selain matahari yang selama ini dielukannya? Beberapa hari kemudian, datanglah utusan dari Sulaiman. Mereka membawa surat dari sang raja. Surat itu pendek, namun isinya penuh wibawa. Sulaiman mengundang Bilqis untuk tunduk hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan meninggalkan penyembahan kepada matahari. Bilqis membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kata seakan menghujam hatinya. Ia memanggil para pembesarnya, meminta pendapat mereka. Namun, sebagian dari mereka merasa tersinggung dengan undangan itu. Mereka menganggapnya sebagai penghinaan terhadap kekuasaan Saba. Ratu Bilqis, dengan kebijaksanaannya, menenangkan mereka. Aku ingin menyelidiki kebenaran ini sendiri. Kita tidak boleh gegabah. Jika benar kerajaan Sulaiman seagung yang diceritakan, maka aku ingin bertemu dengannya, bukan untuk berperang,
tapi untuk mencari kebenaran. Dengan penuh perhitungan, Bilqis mempersiapkan hadiah-hadiah mewah. Emas, permata, kain sutra, rempah-rempah, dan aneka harta kekayaan. Ia mengutus para duta untuk menemui Sulaiman, berharap bisa menguji apakah Raja Sulaiman sekadar penguasa duniawi atau benar-benar utusan Tuhan. Namun, ketika para utusan tiba, Raja Sulaiman menolak semua pemberian itu. Dengan tenang, ia berkata, "Apakah kalian ingin memikatku dengan harta dunia? Sesungguhnya, apa yang diberikan Allah padaku jauh lebih mulia daripada yang kalian bawa." Mendengar jawaban itu, Ratu Bilqis semakin penasaran. Akhirnya, ia memutuskan berangkat sendiri ke negeri Sulaiman. Perjalanan panjang dimulai, menyeberangi padang pasir, menembus badai panas, menuju istana agung yang belum pernah ia bayangkan. Raja Sulaiman, yang telah diberi ilmu oleh Allah, mengetahui niat kedatangan Bilqis. Ia meminta para jin memindahkan singgasana Bilqis ke istananya dalam sekejap mata. Ketika Bilqis tiba, ia terkejut melihat tahtanya sendiri sudah berada di sana. Ini membuktikan kekuasaan luar biasa yang dimiliki Sulaiman. Kemudian, Sulaiman mengajaknya masuk ke ruang megah dengan lantai kaca bening. Bilqis mengira lantai itu kolam air. Ia pun mengangkat gaunnya agar tidak basah. Sulaiman tersenyum, lalu menjelaskan bahwa itu hanyalah lantai kaca. Bilqis terdiam, hatinya semakin tunduk akan kebesaran ilmu Sulaiman. Di hadapan kebesaran ilmu dan mukjizat itu, Bilqis sadar bahwa selama ini ia berada dalam kesesatan. Dengan penuh ketundukan, ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri. Kini aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Sejak saat itu, Bilqis meninggalkan penyembahan matahari. Ia memeluk tauhid dengan sepenuh hati. Sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa dari seorang penguasa besar menuju cahaya kebenaran. Raja Sulaiman memuliakan Bilqis, tidak mempermalukannya, bahkan membimbingnya menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Hubungan mereka pun kian dekat, dipenuhi rasa hormat, saling belajar, dan menyebarkan kebaikan bagi umat. Rakyat Saba menyaksikan perubahan luar biasa dari sang ratu. Mereka pun mengikuti jejak pemimpinnya, berbondong-bondong berserah diri kepada Allah. Negeri Saba menjadi negeri yang diberkahi dengan kemakmuran lahir dan batin. Meski Bilqis memiliki segala yang diinginkan manusia, tahta, harta, dan kecantikan, namun kebahagiaan sejatinya baru ia rasakan ketika menemukan kebenaran. Ia menyadari, segala kemewahan dunia hanyalah titipan yang fana. Hari-hari berlalu dengan damai. Setiap malam Bilqis menengadahkan tangannya, berdoa dalam sujud panjang, berbisik lirih mengucap syukur atas hidayah yang ia terima. Air matanya jatuh, bukan lagi karena kebingungan, tapi karena kebahagiaan mengenal Tuhannya. Ia menjadi teladan bagi para pemimpin wanita, bahwa keanggunan bukan hanya pada rupa, tapi pada keteguhan hati mencari kebenaran. Bahwa kemuliaan bukan pada tahta, tapi pada keikhlasan menyembah Allah. Di usia senjanya, Bilqis semakin dekat kepada Allah. Ia mendirikan banyak tempat ibadah dan mengajarkan rakyatnya untuk selalu bersyukur. Setiap keputusan yang diambilnya kini berlandaskan petunjuk ilahi. Ketika ajal menjemput, Bilqis menghadapnya dengan tenang. Senyum mengembang di bibirnya, seolah hendak berkata, "Aku telah pulang kepada Mu, ya Rab." Rakyat Saba menangisi kepergiannya, namun mereka tahu, sang ratu telah beristirahat dalam kedamaian. Begitulah akhir kisah perjalanan seorang Ratu Bilqis, dari penguasa megah, pencari kebenaran, hingga menjadi hamba yang berserah diri. Kisahnya tetap abadi, mengajarkan manusia bahwa petunjuk Allah itu datang kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Ia adalah ratu cantik nan bijaksana, menguasai negeri kaya raya Saba. Tapi siapa sangka, di balik kemegahan tahtanya, hatinya kosong. Hingga satu hari, utusan dari seorang raja agung datang dan mengubah seluruh hidupnya. Di negeri yang jauh, di tanah subur yang dikenal dengan sebutan Saba,
Hiduplah seorang ratu yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, namun juga karena kebijaksanaannya. Dialah Ratu Bilqis. Setiap pagi, sinar mentari seperti iri melihat kecantikannya yang memancar bak permata. Rambut hitam panjangnya jatuh terurai di punggung, matanya bersinar secerah bintang fajar, dan suaranya lembut menenangkan siapapun yang mendengarnya. Ratu Bilqis memimpin kerajaannya dengan penuh keadilan. Rakyatnya hidup makmur di bawah naungan kebijakan sang ratu. Istana megahnya berdiri kokoh, dihiasi pilar-pilar tinggi dari marmer putih dan lantai kaca yang mengilap seperti permukaan air. Harta kekayaan menumpuk di ruang-ruang penyimpanan, namun tak membuatnya menjadi sombong. Namun, di balik keagungan itu, ada kegelisahan yang mengusik hati sang ratu. Ia sering merenung di balkon istananya, memandang langit luas yang biru. Ada kerinduan dalam hatinya yang belum terpenuhi, kerinduan akan kebenaran hakiki. Meski ia menyembah matahari seperti tradisi nenek moyangnya, hatinya merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada cahaya pagi itu. Suatu hari, datanglah seekor burung kecil yang dikenal sebagai Hudhud. Burung itu membawa berita dari negeri yang sangat jauh, tentang seorang raja agung yang bernama Sulaiman. Raja itu memimpin bukan hanya manusia, tapi juga jin dan binatang. Ia adalah sosok yang tak hanya berkuasa, namun juga menerima petunjuk langsung dari Allah. Hudhud menceritakan bagaimana Raja Sulaiman mengajak semua makhluk menyembah Allah yang Esa. Berita itu membuat hati Bilqis bergetar. Ia penasaran, benarkah ada Tuhan yang lebih berhak disembah selain matahari yang selama ini dielukannya? Beberapa hari kemudian, datanglah utusan dari Sulaiman. Mereka membawa surat dari sang raja. Surat itu pendek, namun isinya penuh wibawa. Sulaiman mengundang Bilqis untuk tunduk hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan meninggalkan penyembahan kepada matahari. Bilqis membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kata seakan menghujam hatinya. Ia memanggil para pembesarnya, meminta pendapat mereka. Namun, sebagian dari mereka merasa tersinggung dengan undangan itu. Mereka menganggapnya sebagai penghinaan terhadap kekuasaan Saba. Ratu Bilqis, dengan kebijaksanaannya, menenangkan mereka. Aku ingin menyelidiki kebenaran ini sendiri. Kita tidak boleh gegabah. Jika benar kerajaan Sulaiman seagung yang diceritakan, maka aku ingin bertemu dengannya, bukan untuk berperang, tapi untuk mencari kebenaran. Dengan penuh perhitungan, Bilqis mempersiapkan hadiah-hadiah mewah. Emas, permata, kain sutra, rempah-rempah, dan aneka harta kekayaan. Ia mengutus para duta untuk menemui Sulaiman, berharap bisa menguji apakah Raja Sulaiman sekadar penguasa duniawi atau benar-benar utusan Tuhan. Namun, ketika para utusan tiba, Raja Sulaiman menolak semua pemberian itu. Dengan tenang, ia berkata, "Apakah kalian ingin memikatku dengan harta dunia? Sesungguhnya, apa yang diberikan Allah padaku jauh lebih mulia daripada yang kalian bawa." Mendengar jawaban itu, Ratu Bilqis semakin penasaran. Akhirnya, ia memutuskan berangkat sendiri ke negeri Sulaiman. Perjalanan panjang dimulai, menyeberangi padang pasir, menembus badai panas, menuju istana agung yang belum pernah ia bayangkan. Raja Sulaiman, yang telah diberi ilmu oleh Allah, mengetahui niat kedatangan Bilqis. Ia meminta para jin memindahkan singgasana Bilqis ke istananya dalam sekejap mata. Ketika Bilqis tiba, ia terkejut melihat tahtanya sendiri sudah berada di sana. Ini membuktikan kekuasaan luar biasa yang dimiliki Sulaiman. Kemudian, Sulaiman mengajaknya masuk ke ruang megah dengan lantai kaca bening. Bilqis mengira lantai itu kolam air. Ia pun mengangkat gaunnya agar tidak basah. Sulaiman tersenyum, lalu menjelaskan bahwa itu hanyalah lantai kaca. Bilqis terdiam, hatinya semakin tunduk akan kebesaran ilmu Sulaiman. Di hadapan kebesaran ilmu dan mukjizat itu, Bilqis sadar bahwa selama ini ia berada dalam kesesatan. Dengan penuh ketundukan, ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri.
Kini aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sejak saat itu, Bilqis meninggalkan penyembahan matahari. Ia memeluk tauhid dengan sepenuh hati. Sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa dari seorang penguasa besar menuju cahaya kebenaran. Raja Sulaiman memuliakan Bilqis, tidak mempermalukannya, bahkan membimbingnya menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Hubungan mereka pun kian dekat, dipenuhi rasa hormat, saling belajar, dan menyebarkan kebaikan bagi umat. Rakyat Saba menyaksikan perubahan luar biasa dari sang ratu. Mereka pun mengikuti jejak pemimpinnya, berbondong-bondong berserah diri kepada Allah. Negeri Saba menjadi negeri yang diberkahi dengan kemakmuran lahir dan batin. Meski Bilqis memiliki segala yang diinginkan manusia, tahta, harta, dan kecantikan, namun kebahagiaan sejatinya baru ia rasakan ketika menemukan kebenaran. Ia menyadari, segala kemewahan dunia hanyalah titipan yang fana. Hari-hari berlalu dengan damai. Setiap malam Bilqis menengadahkan tangannya, berdoa dalam sujud panjang, berbisik lirih mengucap syukur atas hidayah yang ia terima. Air matanya jatuh, bukan lagi karena kebingungan, tapi karena kebahagiaan mengenal Tuhannya. Ia menjadi teladan bagi para pemimpin wanita, bahwa keanggunan bukan hanya pada rupa, tapi pada keteguhan hati mencari kebenaran. Bahwa kemuliaan bukan pada tahta, tapi pada keikhlasan menyembah Allah. Di usia senjanya, Bilqis semakin dekat kepada Allah. Ia mendirikan banyak tempat ibadah dan mengajarkan rakyatnya untuk selalu bersyukur. Setiap keputusan yang diambilnya kini berlandaskan petunjuk ilahi. Ketika ajal menjemput, Bilqis menghadapnya dengan tenang. Senyum mengembang di bibirnya, seolah hendak berkata, "Aku telah pulang kepada Mu, ya Rab." Rakyat Saba menangisi kepergiannya, namun mereka tahu, sang ratu telah beristirahat dalam kedamaian. Begitulah akhir kisah perjalanan seorang Ratu Bilqis, dari penguasa megah, pencari kebenaran, hingga menjadi hamba yang berserah diri. Kisahnya tetap abadi, mengajarkan manusia bahwa petunjuk Allah itu datang kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Ia adalah ratu cantik nan bijaksana, menguasai negeri kaya raya Saba. Tapi siapa sangka, di balik kemegahan tahtanya, hatinya kosong. Hingga satu hari, utusan dari seorang raja agung datang dan mengubah seluruh hidupnya. Di negeri yang jauh, di tanah subur yang dikenal dengan sebutan Saba, hiduplah seorang ratu yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, namun juga karena kebijaksanaannya. Dialah Ratu Bilqis. Setiap pagi, sinar mentari seperti iri melihat kecantikannya yang memancar bak permata. Rambut hitam panjangnya jatuh terurai di punggung, matanya bersinar secerah bintang fajar, dan suaranya lembut menenangkan siapapun yang mendengarnya. Ratu Bilqis memimpin kerajaannya dengan penuh keadilan. Rakyatnya hidup makmur di bawah naungan kebijakan sang ratu. Istana megahnya berdiri kokoh, dihiasi pilar-pilar tinggi dari marmer putih dan lantai kaca yang mengilap seperti permukaan air. Harta kekayaan menumpuk di ruang-ruang penyimpanan, namun tak membuatnya menjadi sombong. Namun, di balik keagungan itu, ada kegelisahan yang mengusik hati sang ratu. Ia sering merenung di balkon istananya, memandang langit luas yang biru. Ada kerinduan dalam hatinya yang belum terpenuhi, kerinduan akan kebenaran hakiki. Meski ia menyembah matahari seperti tradisi nenek moyangnya, hatinya merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada cahaya pagi itu. Suatu hari, datanglah seekor burung kecil yang dikenal sebagai Hudhud. Burung itu membawa berita dari negeri yang sangat jauh, tentang seorang raja agung yang bernama Sulaiman. Raja itu memimpin bukan hanya manusia, tapi juga jin dan binatang. Ia adalah sosok yang tak hanya berkuasa, namun juga menerima petunjuk langsung dari Allah. Hudhud menceritakan bagaimana Raja Sulaiman mengajak semua makhluk menyembah Allah yang esa. Berita itu membuat hati Bilqis bergetar. Ia penasaran, benarkah ada Tuhan yang lebih berhak disembah selain matahari yang selama ini dielukannya? Beberapa hari kemudian, datanglah utusan dari Sulaiman.
Mereka membawa surat dari sang raja. Surat itu pendek, namun isinya penuh wibawa. Sulaiman mengundang Bilqis untuk tunduk hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan meninggalkan penyembahan kepada matahari. Bilqis membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kata seakan menghujam hatinya. Ia memanggil para pembesarnya, meminta pendapat mereka. Namun, sebagian dari mereka merasa tersinggung dengan undangan itu. Mereka menganggapnya sebagai penghinaan terhadap kekuasaan Saba. Ratu Bilqis, dengan kebijaksanaannya, menenangkan mereka. Aku ingin menyelidiki kebenaran ini sendiri. Kita tidak boleh gegabah. Jika benar kerajaan Sulaiman seagung yang diceritakan, maka aku ingin bertemu dengannya, bukan untuk berperang, tapi untuk mencari kebenaran. Dengan penuh perhitungan, Bilqis mempersiapkan hadiah-hadiah mewah. Emas, permata, kain sutra, rempah-rempah, dan aneka harta kekayaan. Ia mengutus para duta untuk menemui Sulaiman, berharap bisa menguji apakah Raja Sulaiman sekadar penguasa duniawi atau benar-benar utusan Tuhan. Namun, ketika para utusan tiba, Raja Sulaiman menolak semua pemberian itu. Dengan tenang, ia berkata, "Apakah kalian ingin memikatku dengan harta dunia? Sesungguhnya, apa yang diberikan Allah padaku jauh lebih mulia daripada yang kalian bawa." Mendengar jawaban itu, Ratu Bilqis semakin penasaran. Akhirnya, ia memutuskan berangkat sendiri ke negeri Sulaiman. Perjalanan panjang dimulai, menyeberangi padang pasir, menembus badai panas, menuju istana agung yang belum pernah ia bayangkan. Raja Sulaiman, yang telah diberi ilmu oleh Allah, mengetahui niat kedatangan Bilqis. Ia meminta para jin memindahkan singgasana Bilqis ke istananya dalam sekejap mata. Ketika Bilqis tiba, ia terkejut melihat tahtanya sendiri sudah berada di sana. Ini membuktikan kekuasaan luar biasa yang dimiliki Sulaiman. Kemudian, Sulaiman mengajaknya masuk ke ruang megah dengan lantai kaca bening. Bilqis mengira lantai itu kolam air. Ia pun mengangkat gaunnya agar tidak basah. Sulaiman tersenyum, lalu menjelaskan bahwa itu hanyalah lantai kaca. Bilqis terdiam, hatinya semakin tunduk akan kebesaran ilmu Sulaiman. Di hadapan kebesaran ilmu dan mukjizat itu, Bilqis sadar bahwa selama ini ia berada dalam kesesatan. Dengan penuh ketundukan, ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri. Kini aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Sejak saat itu, Bilqis meninggalkan penyembahan matahari. Ia memeluk tauhid dengan sepenuh hati. Sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa dari seorang penguasa besar menuju cahaya kebenaran. Raja Sulaiman memuliakan Bilqis, tidak mempermalukannya, bahkan membimbingnya menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Hubungan mereka pun kian dekat, dipenuhi rasa hormat, saling belajar, dan menyebarkan kebaikan bagi umat. Rakyat Saba menyaksikan perubahan luar biasa dari sang ratu. Mereka pun mengikuti jejak pemimpinnya, berbondong-bondong berserah diri kepada Allah. Negeri Saba menjadi negeri yang diberkahi dengan kemakmuran lahir dan batin. Meski Bilqis memiliki segala yang diinginkan manusia, tahta, harta, dan kecantikan, namun kebahagiaan sejatinya baru ia rasakan ketika menemukan kebenaran. Ia menyadari, segala kemewahan dunia hanyalah titipan yang fana. Hari-hari berlalu dengan damai. Setiap malam Bilqis menengadahkan tangannya, berdoa dalam sujud panjang, berbisik lirih mengucap syukur atas hidayah yang ia terima. Air matanya jatuh, bukan lagi karena kebingungan, tapi karena kebahagiaan mengenal Tuhannya. Ia menjadi teladan bagi para pemimpin wanita, bahwa keanggunan bukan hanya pada rupa, tapi pada keteguhan hati mencari kebenaran. Bahwa kemuliaan bukan pada tahta, tapi pada keikhlasan menyembah Allah. Di usia senjanya, Bilqis semakin dekat kepada Allah. Ia mendirikan banyak tempat ibadah dan mengajarkan rakyatnya untuk selalu bersyukur. Setiap keputusan yang diambilnya kini berlandaskan petunjuk ilahi. Ketika ajal menjemput, Bilqis menghadapnya dengan tenang.
Senyum mengembang di bibirnya, seolah hendak berkata, "Aku telah pulang kepada Mu, ya Rab." Rakyat Saba menangisi kepergiannya, namun mereka tahu, sang ratu telah beristirahat dalam kedamaian. Begitulah akhir kisah perjalanan seorang Ratu Bilqis, dari penguasa megah, pencari kebenaran, hingga menjadi hamba yang berserah diri. Kisahnya tetap abadi, mengajarkan manusia bahwa petunjuk Allah itu datang kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Ia adalah Ratu cantik nan bijaksana, menguasai negeri kaya raya Saba. Tapi siapa sangka, di balik kemegahan tahtanya, hatinya kosong. Hingga satu hari, utusan dari seorang raja agung datang dan mengubah seluruh hidupnya. Di negeri yang jauh, di tanah subur yang dikenal dengan sebutan Saba, hiduplah seorang ratu yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, namun juga karena kebijaksanaannya. Dialah Ratu Bilqis. Setiap pagi, sinar mentari seperti iri melihat kecantikannya yang memancar bak permata. Rambut hitam panjangnya jatuh terurai di punggung, matanya bersinar secerah bintang fajar, dan suaranya lembut menenangkan siapapun yang mendengarnya. Ratu Bilqis memimpin kerajaannya dengan penuh keadilan. Rakyatnya hidup makmur di bawah naungan kebijakan sang ratu. Istana megahnya berdiri kokoh, dihiasi pilar-pilar tinggi dari marmer putih dan lantai kaca yang mengilap seperti permukaan air. Harta kekayaan menumpuk di ruang-ruang penyimpanan, namun tak membuatnya menjadi sombong. Namun, di balik keagungan itu, ada kegelisahan yang mengusik hati sang ratu. Ia sering merenung di balkon istananya, memandang langit luas yang biru. Ada kerinduan dalam hatinya yang belum terpenuhi, kerinduan akan kebenaran hakiki. Meski ia menyembah matahari seperti tradisi nenek moyangnya, hatinya merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada cahaya pagi itu. Suatu hari, datanglah seekor burung kecil yang dikenal sebagai hudhud. Burung itu membawa berita dari negeri yang sangat jauh, tentang seorang raja agung yang bernama Sulaiman. Raja itu memimpin bukan hanya manusia, tapi juga jin dan binatang. Ia adalah sosok yang tak hanya berkuasa, namun juga menerima petunjuk langsung dari Allah. Hudhud menceritakan bagaimana Raja Sulaiman mengajak semua makhluk menyembah Allah yang esa. Berita itu membuat hati Bilqis bergetar. Ia penasaran, benarkah ada Tuhan yang lebih berhak disembah selain matahari yang selama ini dielukannya? Beberapa hari kemudian, datanglah utusan dari Sulaiman. Mereka membawa surat dari sang raja. Surat itu pendek, namun isinya penuh wibawa. Sulaiman mengundang Bilqis untuk tunduk hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan meninggalkan penyembahan kepada matahari. Bilqis membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kata seakan menghujam hatinya. Ia memanggil para pembesarnya, meminta pendapat mereka. Namun, sebagian dari mereka merasa tersinggung dengan undangan itu. Mereka menganggapnya sebagai penghinaan terhadap kekuasaan Saba. Ratu Bilqis, dengan kebijaksanaannya, menenangkan mereka. Aku ingin menyelidiki kebenaran ini sendiri. Kita tidak boleh gegabah. Jika benar kerajaan Sulaiman seagung yang diceritakan, maka aku ingin bertemu dengannya, bukan untuk berperang, tapi untuk mencari kebenaran. Dengan penuh perhitungan, Bilqis mempersiapkan hadiah-hadiah mewah. Emas, permata, kain sutra, rempah-rempah, dan aneka harta kekayaan. Ia mengutus para duta untuk menemui Sulaiman, berharap bisa menguji apakah Raja Sulaiman sekadar penguasa duniawi atau benar-benar utusan Tuhan. Namun, ketika para utusan tiba, Raja Sulaiman menolak semua pemberian itu. Dengan tenang, ia berkata, "Apakah kalian ingin memikatku dengan harta dunia? Sesungguhnya, apa yang diberikan Allah padaku jauh lebih mulia daripada yang kalian bawa." Mendengar jawaban itu, Ratu Bilqis semakin penasaran. Akhirnya, ia memutuskan berangkat sendiri ke negeri Sulaiman. Perjalanan panjang dimulai, menyeberangi padang pasir, menembus badai panas, menuju istana agung yang belum pernah ia bayangkan. Raja Sulaiman, yang telah diberi ilmu oleh Allah, mengetahui niat kedatangan Bilqis.
Ia meminta para jin memindahkan singgasana Bilqis ke istananya dalam sekejap mata. Ketika Bilqis tiba, ia terkejut melihat tahtanya sendiri sudah berada di sana. Ini membuktikan kekuasaan luar biasa yang dimiliki Sulaiman. Kemudian, Sulaiman mengajaknya masuk ke ruang megah dengan lantai kaca bening. Bilqis mengira lantai itu kolam air. Ia pun mengangkat gaunnya agar tidak basah. Sulaiman tersenyum, lalu menjelaskan bahwa itu hanyalah lantai kaca. Bilqis terdiam, hatinya semakin tunduk akan kebesaran ilmu Sulaiman. Di hadapan kebesaran ilmu dan mukjizat itu, Bilqis sadar bahwa selama ini ia berada dalam kesesatan. Dengan penuh ketundukan, ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri. Kini aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Sejak saat itu, Bilqis meninggalkan penyembahan matahari. Ia memeluk tauhid dengan sepenuh hati. Sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa dari seorang penguasa besar menuju cahaya kebenaran. Raja Sulaiman memuliakan Bilqis, tidak mempermalukannya, bahkan membimbingnya menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Hubungan mereka pun kian dekat, dipenuhi rasa hormat, saling belajar, dan menyebarkan kebaikan bagi umat. Rakyat Sabah menyaksikan perubahan luar biasa dari sang ratu. Mereka pun mengikuti jejak pemimpinnya, berbondong-bondong berserah diri kepada Allah. Negeri Sabah menjadi negeri yang diberkahi dengan kemakmuran lahir dan batin. Meski Bilqis memiliki segala yang diinginkan manusia, tahta, harta, dan kecantikan, namun kebahagiaan sejatinya baru ia rasakan ketika menemukan kebenaran. Ia menyadari, segala kemewahan dunia hanyalah titipan yang fana. Hari-hari berlalu dengan damai. Setiap malam Bilqis menengadahkan tangannya, berdoa dalam sujud panjang, berbisik lirih mengucap syukur atas hidayah yang ia terima. Air matanya jatuh, bukan lagi karena kebingungan, tapi karena kebahagiaan mengenal Tuhannya. Ia menjadi teladan bagi para pemimpin wanita, bahwa keanggunan bukan hanya pada rupa, tapi pada keteguhan hati mencari kebenaran. Bahwa kemuliaan bukan pada tahta, tapi pada keikhlasan menyembah Allah. Di usia senjanya, Bilqis semakin dekat kepada Allah. Ia mendirikan banyak tempat ibadah dan mengajarkan rakyatnya untuk selalu bersyukur. Setiap keputusan yang diambilnya kini berlandaskan petunjuk ilahi. Ketika ajal menjemput, Bilqis menghadapnya dengan tenang. Senyum mengembang di bibirnya, seolah hendak berkata, "Aku telah pulang kepada Mu, ya Rab." Rakyat Sabah menangisi kepergiannya, namun mereka tahu, sang ratu telah beristirahat dalam kedamaian. Begitulah akhir kisah perjalanan seorang Ratu Bilqis, dari penguasa megah, pencari kebenaran, hingga menjadi hamba yang berserah diri. Kisahnya tetap abadi, mengajarkan manusia bahwa petunjuk Allah itu datang kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Ia adalah ratu cantik nan bijaksana, menguasai negeri kaya raya Sabah. Tapi siapa sangka, di balik kemegahan tahtanya, hatinya kosong. Hingga satu hari, utusan dari seorang raja agung datang dan mengubah seluruh hidupnya. Di negeri yang jauh, di tanah subur yang dikenal dengan sebutan Sabah, hiduplah seorang ratu yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, namun juga karena kebijaksanaannya. Dialah Ratu Bilqis. Setiap pagi, sinar mentari seperti iri melihat kecantikannya yang memancar bak permata. Rambut hitam panjangnya jatuh terurai di punggung, matanya bersinar secerah bintang fajar, dan suaranya lembut menenangkan siapapun yang mendengarnya. Ratu Bilqis memimpin kerajaannya dengan penuh keadilan. Rakyatnya hidup makmur di bawah naungan kebijakan sang ratu. Istana megahnya berdiri kokoh, dihiasi pilar-pilar tinggi dari marmer putih dan lantai kaca yang mengilap seperti permukaan air. Harta kekayaan menumpuk di ruang-ruang penyimpanan, namun tak membuatnya menjadi sombong. Namun, di balik keagungan itu, ada kegelisahan yang mengusik hati sang ratu. Ia sering merenung di balkon istananya, memandang langit luas yang biru. Ada kerinduan dalam hatinya yang belum terpenuhi, kerinduan akan kebenaran hakiki.
Meski ia menyembah matahari seperti tradisi nenek moyangnya, hatinya merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada cahaya pagi itu. Suatu hari, datanglah seekor burung kecil yang dikenal sebagai Hudhud. Burung itu membawa berita dari negeri yang sangat jauh, tentang seorang raja agung yang bernama Sulaiman. Raja itu memimpin bukan hanya manusia, tapi juga jin dan binatang. Ia adalah sosok yang tak hanya berkuasa, namun juga menerima petunjuk langsung dari Allah. Hudhud menceritakan bagaimana Raja Sulaiman mengajak semua makhluk menyembah Allah yang esa. Berita itu membuat hati Bilqis bergetar. Ia penasaran, benarkah ada Tuhan yang lebih berhak disembah selain matahari yang selama ini dielukannya? Beberapa hari kemudian, datanglah utusan dari Sulaiman. Mereka membawa surat dari sang raja. Surat itu pendek, namun isinya penuh wibawa. Sulaiman mengundang Bilqis untuk tunduk hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan meninggalkan penyembahan kepada matahari. Bilqis membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kata seakan menghujam hatinya. Ia memanggil para pembesarnya, meminta pendapat mereka. Namun, sebagian dari mereka merasa tersinggung dengan undangan itu. Mereka menganggapnya sebagai penghinaan terhadap kekuasaan Saba. Ratu Bilqis, dengan kebijaksanaannya, menenangkan mereka. Aku ingin menyelidiki kebenaran ini sendiri. Kita tidak boleh gegabah. Jika benar kerajaan Sulaiman seagung yang diceritakan, maka aku ingin bertemu dengannya, bukan untuk berperang, tapi untuk mencari kebenaran. Dengan penuh perhitungan, Bilqis mempersiapkan hadiah-hadiah mewah. Emas, permata, kain sutra, rempah-rempah, dan aneka harta kekayaan. Ia mengutus para duta untuk menemui Sulaiman, berharap bisa menguji apakah Raja Sulaiman sekadar penguasa duniawi atau benar-benar utusan Tuhan. Namun, ketika para utusan tiba, Raja Sulaiman menolak semua pemberian itu. Dengan tenang, ia berkata, "Apakah kalian ingin memikatku dengan harta dunia? Sesungguhnya, apa yang diberikan Allah padaku jauh lebih mulia daripada yang kalian bawa." Mendengar jawaban itu, Ratu Bilqis semakin penasaran. Akhirnya, ia memutuskan berangkat sendiri ke negeri Sulaiman. Perjalanan panjang dimulai, menyeberangi padang pasir, menembus badai panas, menuju istana agung yang belum pernah ia bayangkan. Raja Sulaiman, yang telah diberi ilmu oleh Allah, mengetahui niat kedatangan Bilqis. Ia meminta para jin memindahkan singgasana Bilqis ke istananya dalam sekejap mata. Ketika Bilqis tiba, ia terkejut melihat tahtanya sendiri sudah berada di sana. Ini membuktikan kekuasaan luar biasa yang dimiliki Sulaiman. Kemudian, Sulaiman mengajaknya masuk ke ruang megah dengan lantai kaca bening. Bilqis mengira lantai itu kolam air. Ia pun mengangkat gaunnya agar tidak basah. Sulaiman tersenyum, lalu menjelaskan bahwa itu hanyalah lantai kaca. Bilqis terdiam, hatinya semakin tunduk akan kebesaran ilmu Sulaiman. Di hadapan kebesaran ilmu dan mukjizat itu, Bilqis sadar bahwa selama ini ia berada dalam kesesatan. Dengan penuh ketundukan, ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri. Kini aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Sejak saat itu, Bilqis meninggalkan penyembahan matahari. Ia memeluk tauhid dengan sepenuh hati. Sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa dari seorang penguasa besar menuju cahaya kebenaran. Raja Sulaiman memuliakan Bilqis, tidak mempermalukannya, bahkan membimbingnya menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Hubungan mereka pun kian dekat, dipenuhi rasa hormat, saling belajar, dan menyebarkan kebaikan bagi umat. Rakyat Saba menyaksikan perubahan luar biasa dari sang ratu. Mereka pun mengikuti jejak pemimpinnya, berbondong-bondong berserah diri kepada Allah. Negeri Saba menjadi negeri yang diberkahi dengan kemakmuran lahir dan batin. Meski Bilqis memiliki segala yang diinginkan manusia, tahta, harta, dan kecantikan, namun kebahagiaan sejatinya baru ia rasakan ketika menemukan kebenaran. Ia menyadari, segala kemewahan dunia
hanyalah titipan yang fana. Hari-hari berlalu dengan damai. Setiap malam Bilqis menengadahkan tangannya, berdoa dalam sujud panjang, berbisik lirih mengucap syukur atas hidayah yang ia terima. Air matanya jatuh, bukan lagi karena kebingungan, tapi karena kebahagiaan mengenal Tuhannya. Ia menjadi teladan bagi para pemimpin wanita, bahwa keanggunan bukan hanya pada rupa, tapi pada keteguhan hati mencari kebenaran. Bahwa kemuliaan bukan pada tahta, tapi pada keikhlasan menyembah Allah. Di usia senjanya, Bilqis semakin dekat kepada Allah. Ia mendirikan banyak tempat ibadah dan mengajarkan rakyatnya untuk selalu bersyukur. Setiap keputusan yang diambilnya kini berlandaskan petunjuk ilahi. Ketika ajal menjemput, Bilqis menghadapnya dengan tenang. Senyum mengembang di bibirnya, seolah hendak berkata, "Aku telah pulang kepada Mu, ya Rab." Rakyat Saba menangisi kepergiannya, namun mereka tahu, sang ratu telah beristirahat dalam kedamaian. Begitulah akhir kisah perjalanan seorang Ratu Bilqis, dari penguasa megah, pencari kebenaran, hingga menjadi hamba yang berserah diri. Kisahnya tetap abadi, mengajarkan manusia bahwa petunjuk Allah itu datang kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya.